pagi Bu Komang. Pagi Kak Wayan. Bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang baik Kak Wayan. Sebelum kegiatan dimulai, saya akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan praobservasi pada hari ini. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Komang capai pada saat pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu melalui kegiatan berdiskusi, serta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup dalam keseimbangan ekosistem dengan baik. Kemudian yang kedua, dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajarannya ya. Iya. Nah, terus area pengembangan yang tidak dicapai Bu Komang? Area pengembangan yang akan saya capai itu meliputi menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi siswa, memandu proses pembelajaran yang efektif, serta asesmen dan umpan balik proses pembelajaran, kemudian meningkatkan keteraturan kelas. Oh, berarti itu area pengembangan yang tidak dicapai Bu Komang. Nah, yang terakhir, strategi yang Ibu Komang persiapkan untuk pembelajaran Bu Komang. Strategi yang saya persiapkan itu dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dengan menerapkan ice breaking dan pemberian media yang menarik sehingga siswa merasa senang. Kalau sudah senang, mereka pasti akan nyaman untuk belajar Pak Wayan ya. Dalam proses pembelajaran yang efektif, saya menerapkan strategi model pembelajaran PBL dan dalam asesmen dengan pemberian LKPD dalam kelompok dan penilaian individu serta melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran dan meningkatkan keteraturan kelas melalui penerapan disiplin positif, yaitu menerapkan kesepakatan kelas. Oh, berarti strategi yang dipersiapkan yaitu PBL, LKPD dan penilaian individu Bu Komang. Iya. Baik Bu Komang, kapan rencananya Bu Komang akan melakukan kegiatan pembelajaran? Besok Pak. Oh, besok. Berarti semua sudah siap ya Bu Komang ya, penerapan pembelajarannya sudah siap semua. Baik, semangat Bu Komang ya. Semoga besok berjalan dengan lancar ya. Terima kasih Bu Komang. Terima kasih kembali.
Selamat datang di Indonesia ini. Di kesempatan kali ini, Kakak akan membahas materi IPAS kelas 3 SD atau EDI kurikulum merdeka. Bab 2, ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Nah, jadi lihat di gambar ini ya, bagaimana proses dari atau tahap-tahap dari ayam ini terbentuk ya, dari mulai telur, kemudian menetas, menjadi anak ayam, ya, menjadi ayam yang dewasa. Nah, ini disebut dengan siklus pada makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajaran dari bab ini adalah yang pertama, adik-adik mampu menjelaskan tahap siklus yang dilalui oleh makhluk hidup. Lalu yang kedua, membandingkan siklus hidup pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu berikut, membuat simulasi menggunakan badan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup hewan. Oke, topik A, siklus hidup. 3. Apakah manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki siklus hidup yang sama? Oke, sebelumnya adik-adik perlu tahu ya, apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah proses di mana makhluk hidup menghasilkan keturunan atau anak-anak ya, untuk memperbanyak populasi mereka. Nah, di sini sebelum kita jawab pertanyaan ini ada percakapan ya. Anak-anak, harimau Jawa ini adalah salah satu hewan yang punah dan tidak bisa ditemukan lagi di bumi. Memangnya harimau ini tidak bisa memiliki anak? Yang aku tahu, harimau dapat memiliki anak dengan cara berkembang biak. Oh, begitu ya. Nah, pertanyaan tadi, mengapa makhluk hidup perlu berkembang biak? Alternatif jawaban bisa seperti ini. Makhluk hidup berkembang biak untuk menghasilkan dan memperbanyak keturunan. Yang kedua, bagaimana siklus hidup pada manusia? Kita bisa jawab contoh, siklus dimulai dari bayi, tumbuh menjadi anak-anak, dan menjadi dewasa. Atau kalau ada yang jawab dimulai dari janin, kemudian bayi, menjadi anak-anak, dan tumbuh menjadi dewasa. Ketiga, apakah manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki siklus hidup yang sama? Tidak ya, siklus hidup mereka berbeda. Ada yang 3 dan yang 2 karena ada temannya yang tidak masuk ya. Dewi sama Lia, Karin, Citra, sama Andre, Ryan, Tasmita sama ya. Ya, ayo silakan sekarang bentuk kelompok.
menempel. Enggak? Nah, coba yang keempat. 1, 2, 3, mulai. Kumpulkan ke depan hasil tempelannya ya. Ya. Kira-kira dari anak-anak siapa yang bisa menjelaskan siklus pertumbuhan? Ya, ayo. Kalian silakan maju. Kalian jelaskan, kasih tahu teman-temannya cara siklus hidup kupu-kupu. Perlihatkan dulu gambarnya. Ya. Kalian, ayo. Dari Ular, menjadi ular. Habis jadi ular, dia menjadi kepompong. setelah itu sudah menjadi kupu-kupu. Ya, terakhir menjadi kupu-kupu. Kira-kira ada anak yang belum paham? Sudah paham? Ya, terima kasih Raya. Silakan balik ke tempat duduknya ya. Nah, kemudian mari kita mereferensikan. Ya. Apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Ayo kalian apa? Supaya memiliki keturunan. Ya. Apa yang terjadi jika makhluk hidup tidak berkembang biak? Dia akan punah. Ya. Apa yang dimaksud dengan siklus hidup? Jadi siklus hidup itu apa ya? Ini yang pertukaran gitu ya, anak-anak dari misalnya dari bayi, kemudian anak, dewasa, ya kembali lagi siklusnya. Nah, siklus hidup itu apa sih? Ya, siklus hidup adalah rangkaian peristiwa atau tahapan yang terjadi dari kelahiran hingga pemakaman suatu makhluk hidup. Yang keempat, bagaimana siklus hidup yang terjadi pada manusia? Ya, siklus hidup manusia dimulai dari janin, bayi, menjadi anak, remaja dewasa, dan akhirnya tua. Oke, yang berikut, apakah manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki siklus hidup yang Berarti anak-anak sudah mengetahui apa itu siklus hidup. Ya. Nah, untuk minggu depan, anak-anak pelajari tentang siklus hidup hewan yang sama atau yang berbeda. Ya. Sekarang kita cukupkan sampai di sini. Ibu tutup dengan para musantri. Pada asal para musati. Selamat pagi, Pak Ibu. Selamat pagi, teman.
Sebelumnya mohon izin selaku aktivis saya akan melaksanakan wawancara pasca observasi tendensi Komisi Akademik 2023. Terima kasih Bapak sudah menonton. Baik Bu Komang, bagaimana keadaan hari ini? Sekarang berkenan. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kemarin saya sudah melakukan observasi di kelas dan saya ingin mendiskusikan hasilnya dengan Ibu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah menerapkan pembelajaran kemarin Bu? Saya merasa cukup puas dengan proses pembelajaran kemarin, meskipun ada beberapa tantangan, terutama saat mencoba menyeimbangkan antara materi yang harus saya sampaikan dengan kebutuhan diferensiasi untuk setiap anak. Baik, untuk menjalani diskusi kita, mari kita fokus pada tujuan umum yang ingin dicapai menurut Ibu. Apa tujuan utama dari pembelajaran yang Ibu rancang kemarin? Tujuan utamanya agar siswa tidak hanya memahami materi pelajaran tentang siklus pertumbuhan hidup, tapi juga mengembangkan keterampilan sosial emosional mereka seperti bekerja sama dalam kelompok, saling menghargai pendapat, dan menemukan rasa empati. Bagus sekali Bu Komang ya. Saya melihat bahwa Ibu berusaha mengintegrasikan pembelajaran dengan konten akademis. Hal ini sangat penting agar siswa memiliki kompetensi yang lebih holistik. Sekarang mari kita identifikasi beberapa hal yang terjadi di kelas kemarin ya Bu ya. Menurut Ibu apa saja sih kendala yang terjadi selama Ibu melakukan kegiatan pembelajaran kemarin Bu? Beberapa siswa masih kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya, terutama mereka yang cenderung pemalu. Selain itu, ada juga siswa yang lebih suka bekerja sendiri daripada berkolaborasi dengan temannya. Saya juga melihat ada kebutuhan diferensiasi di sini, baik dari segi akademis maupun sosial emosionalnya. Nah, sekarang apa yang Ibu amati mengenai interaksi antara siswa saat pembelajaran gitu? Interaksi siswa memang bervariasi. Ada yang sangat aktif, ada yang suka pemimpin, tapi ada juga yang pasif. Saya rasa perlu strategi tambahan untuk merangkul semua siswa agar terlibat. Berdasarkan identifikasi tadi, mari kita rancang rencana aksi ke depan. Apa saja yang bisa Ibu Komang lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Saya pikir untuk mencoba metode pembelajaran yang lebih terarah untuk siswa yang pemalu. Misalnya dengan memberi mereka tugas yang lebih sederhana terlebih dahulu, kemudian secara bertahap mereka dilibatkan dalam diskusi kelompok. Kemudian saya ingin memberikan waktu yang khusus bagi siswa yang lebih dominan untuk mendengarkan rekan-rekannya. Strategi yang bagus Bu Komang ya. Selain itu mungkin ada strategi yang lain untuk memfasilitasi anak agar lebih aktif Bu Komang. Mungkin saya bisa mencoba pendekatan berbasis permainan untuk membangun keterampilan sosial emosional seperti role playing untuk melatih empati dan kolaborasi siswa. Ide yang sangat bagus sekali Bu Komang ya. Permainan akan membuat siswa lebih semangat dan aktif ya Bu Komang ya. Nah sekarang mari kita tentukan Bu Komang siapa yang bertanggung jawab atas implementasi rencana aksi ini dan bagaimana kita akan memantau perkembangan siswa. Saya akan mulai merencanakan kegiatan-kegiatan yang bisa membangun keterampilan sosial emosional di kelas. Saya juga akan mencoba untuk lebih sering memberikan umpan balik kepada siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Bagus Bu Komang ya. Saya akan mendukung Ibu dengan memberikan referensi dan bahan bacaan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan integrasi kompetensi sosial emosional. Nah selain itu kita bisa mengatur sesi diskusi lanjutan untuk memantau perkembangan strategi yang sudah diterapkan. Bagaimana menurut Ibu? Terima kasih Pak Wayan. Saya sangat senang mendapat dukungan dari Bapak dan masukan yang sangat bermanfaat ini. Saya akan segera memulai rencana yang sudah kita susun. Terima kasih Bu Komang atas kerja keras dan dedikasi Ibu dalam menerapkan pembelajaran yang lebih baik untuk siswa kita. Saya yakin ya dengan upaya ini siswa akan semakin berkembang baik secara akademis maupun sosial emosionalnya.
Terima kasih kembali Pak Wayan atas dukungan dan arahannya. Saya akan terus belajar dan mencoba untuk yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu Komang atas waktu dan kesempatannya. Saya yakin Ibu Komang pasti bisa. Semangat terus Ibu Komang. Semangat Pak Wayan.